Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para tuan guru, para santri, para penjual, para tokoh masyarakat yang hadir, begitu banyak, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Karam Syekh Dr. Haji Nehan, yang kami muliakan Imam Salat Subuh Hijab Al-Mukarram Syekh Al-Asbari, yang kami muliakan ketua kuliah subuh Rabu pagi Al-Mukarram Syekh Dr. Rasanya Haji Mahid Haji Medina serta Bapak Haji Rudiman dan Bapak Haji Mahid dan seluruh para jamaah khatib. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi ini kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami Al-Hidayah guna melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan hadirnya kita di majlis ini dengan iringan doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanjangkan umurnya Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kita wali majlis ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah selama wal afa wal afiyat taufiq wal hidayah wal barakah wa tulul taufiq ta'atil rasul wa yasimul rasulullah bijibidin yawmin wa sumuradakan ila ujjal syafina rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagai dakwah nabi wa muslim wa alihi wa sahbihi wa nususan dan ma'amil bin nabi agar jaya bin al-fadl insyaallah ma'amil bin Allah bin al-hijab insyaallah ma'amil bin ya Allah bin masyaallah ma'amil insyaallah fadl bin wa la wajib Muhammad bin sayyid Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam kepada sulit berdoa kepada Allah berjatuh di jannah ada di wa fi sidqil musnad wa salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim iftah abwaab ilmi was sa'adah. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitab Minhajul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin Imam Hafidz Al-Baghawi Habib Jakariyah Syarif An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang ketiga Bimbabil ikhlas, dari bab ikhlas. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza subirtum fadbiru mutabaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Wa ana bi Abdullah bin Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa
وقال إن في المدينة رجالا لا مسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معهم أبصر بالمرض وفي رواية إلا سريهم بالهدي رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا في الغزوة التبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شبا ولا واديا إلا وهم معنا أبصر بالهدي. An Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijratan ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah. Dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la hijratan ba'da al-fathi, tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Walakin jihadun akan, tetapi yang ada adalah jihad wan niyatun dan niat-niat yang baik. Wa idza tuqirtum fanfiru, apabila kamu diminta untuk jihad di jalan Allah, fanfiru, maka segeralah memenuhi panggilan di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mutabakun alaih. Wa makna dan arti la hijrata ba'dal fathi, la hijrata min Makkah, tidak ada hijrah dari kota Makkah. Lianna syarat darul Islam, dikarenakan Makkah itu telah ditaklukkan oleh Islam dan banyak penduduk kota Makkah itu telah masuk agama Islam. Kesimpulan ini hadis, yakni tidak ada yang namanya meninggalkan suatu kampung yang dia tinggal, ataupun tidak ada meninggalkan suatu negeri kalau memang negeri itu telah memeluk agama Islam. Begitu juga tidak ada pindah suatu tempat di suatu tempat yang tidak tinggal dari tanah kelahiran kita, pindah ke tempat yang lain, kecuali tempat itu telah banyak perbuatan maksiatnya dan tidak ada yang mencegahnya, dan dituntut umpama dari aparat, dari tokoh masyarakat sama-sama di dalam berbuat masing-masing, dan kita meninggalkan kampung tersebut untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan yang tercela, maka kita meninggalkan tempat tersebut karena niat mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang berbau dosa. Begitu juga boleh kita meninggalkan kampung halaman kita, pindah ke kota untuk merubah dalam kehidupan kita lebih baik, menatap kehidupan kita lebih sempurna di dalam urusan dunia. Itu boleh. Itu setelah kita berhasil, hendaknya kita bangun kampung halaman kita dengan cara berbagi dan memberikan kemanfaatan buat orang. Dari hasil apa yang kita dapatkan meninggalkan kampung halaman kita, tapi jangan lupa tanah kelahiran kita. Di situ ada ukuran orang tua kita dan sanak saudara kita. Tampakkan keberhasilan kita untuk memaju orang-orang generasi di bawah kita agar mereka menjadi orang yang maju dan menjadi orang sukses. Bikin irigasi bagi petani, bikin jembatan untuk maslahah kebaikan bersama, bikin sarana ibadah masjid maupun mushola ataupun madrasah atau pondok pesantren di dalam dakwah dan kemajuan
maju berkah keseluruhannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan kemanfaatan kepada manusia. Man lahu ilmu wa yufiq bi'ilmi, sampai saja yang mempunyai ilmu maka hendaknya dia menginfakkan, mengamalkan ilmunya kepada orang lain yang tidak mengerti. Man innahu malun ayubik bimal, sampai saya yang mempunyai harta maka infakkanlah hartamu di dalam kemaslahatan orang lain. Man innahu biquwwatin, sampai saja yang mempunyai kekuatan tenaga maka infakkanlah, memanfaatkanlah tenaga kamu untuk memberikan kemanfaatan orang lain. Semuanya itu didasari dengan niat yang lurus. Niat yang lurus, mempunyai ilmu agama, ajarin orang lain, kumpulin orang seperti ini untuk mengenal agama dalam ilmu tauhid, ilmu fikih ataupun ilmu hadis, semata-mata ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari pemberian manusia. Dijalankan penuh dengan keikhlasan. Carilah keberkahan hidup dengan mencari tulusnya niat untuk mencapai kebahagiaan negeri akhirat. Tidak ada juga sesudah Fathul Makkah, karena Fathul Makkah itu ditakutkan pada tahun ke-8 Minal Hijrah, pada tanggal 17 di bulan Ramadan. 17 di bulan Ramadan. Nabi begitu lama tinggal di Mekkatul Mukarramah karena banyak sekali manusia pada berdatangan menuju Mekkatul Mukarramah untuk mempelajari, menghayati tentang agama Islam, dan banyak manusia pada memeluk ajaran Islam. Ijazah atas Allah apabila telah datang pertolongan Allah, jadi terjadi bangunan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau akan melihat banyak sekali manusia memeluk agama Islam. Kalau banyak kerumunan manusia yang memeluk ajaran Islam ketika itu, sehingga tersebar di kota Mekkatul Mukarramah, bahkan tersebar berita ini di luar kota Madinah ketika itu. Akhirnya banyak orang yang berdatangan, orang-orang yang di luar Madinah, untuk berjumpa dengan Nabi dan memeluk ajaran Islam. Walaupun dahulu mereka memerangi dan memusuhi Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika itu, akhirnya mereka berdatangan ke kota Madinah, mengikrarkan dengan sukarela mereka memeluk ajaran Islam. Akhirnya datanglah orang-orang dari kota Taif yang jarak begitu jauh, mereka berdatangan menuju Mekkatul Mukarramah, karena Taif itu kota yang tinggi, kota yang subur, banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang mereka tanam, kemudian banyak ternak yang mereka piara, karena banyak orang di tempat. Akhirnya mereka berdatangan membawa barang dagangan. Setelah mereka datang membawa dagangan mereka, kemudian mereka dagangkan. Namanya buah yang dibawa, sayuran yang mereka bawa dari Taif menuju Mekah, jarak yang begitu jauh, perjalanan 3 hari. Kira-kira kalau perjalanan 3 hari itu buah kami sayur-sayuran
masih seger aku nilai. Akhirnya mereka dagang, perdagangan yang mereka dagangkan layu jarang dan orang kagak jarang orang beli dan banyak dagangannya kuku. Akhirnya mereka penasaran, orang yang ada di mall saja banyak orang yang perdagangan menghampiri, digerumuni orang begitu. Akhirnya mereka itu menselidiki, pengen tahu siapa sih orang yang dituju. Begitu banyak kerumunan manusia silih berganti perdagangan, kakalah mereka lihat dari jauh dan penasaran pengen datang lebih dekat. Ternyata yang dikerumuni itu adalah Muhammadur Rasulullah. Begitu kaget orang-orang lain, ternyata masih teringat perbuatan dosa, perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Taif. Mereka menyambut dan melempari batu dan mengusir Nabi. Akhirnya mereka takut, terancam jiwanya dan terancam perdagangan. Setelah selesai Nabi menjelaskan tentang ajaran Islam pada orang yang meluk ajaran Islam, kemudian Nabi pulang. Kata Nabi pulang, Nabi melihat kelompok orang yang berdagang begitu banyak, dagangannya kagak laku. Nabi hampiri, pedagang takut dan cemas dengan harapan mudah-mudahan Nabi Muhammad tidak kenali mereka atas perbuatan mereka. Nabi kenali, Nabi kenali teriakan mereka, pengusiran mereka, pelemparan batu, sehingga Nabi dalam keadaan di mana-mana kan gitu. Kebaikan orang banyak orang lupa, tapi jelek orang banyak ini. Tuh, manusia itu lain dengan kebaikan orang selalu dikenal disanjung. Ayat kejahatan orang Nabi lupa. Nabi lupa. Katalah melihat barang dagangan masih banyak, Nabi bilang, wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang membutuhkan sayuran dan buahan dan daging kambing yang diperjualbelikan orang tersebut, ambillah, aku yang bayar. Ada orang kaya loh, ada orang kaya bukan bosin orang. Ada siapa Nabi anak yatim orang susah, dia nggak bisa sejarah. Nabi orang tapi dermawan. Saking kayanya pun Nabi ngasih makan ashabul a'raf setiap hari dan keluarganya yang kumpul di masjid menulis dan mendengarkan nasihat dari Nabi, dari ayat-ayat yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril. Ada 779 orang tiap hari dikasih makan. Tapi kaya gak kira-kira? Kaya. Bahkan ketika Hajjil Wada, Nabi memberikan hewan kurban begitu banyak, 40 onta, 100 sapi dan 1000 kambing. Nabi itu kaya gak buat tanya? Kaya. Maka cintailah Nabi, insya Allah jadi orang kaya. Cintailah Nabi, jadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Diborong Nabi, dibagiin secara gratis. Ada ngambil kambing, buahan, sayuran,
Akhirnya habis tuh semua. Nabi bayar cash, nggak pakai utang. Bayar Nabi. Mereka kira, mereka bisik-bisik. Ternyata yang kita lemparin batu, yang kita usir di Taif, ternyata di rumah kita. Ujhur suruh ala kulli mu'min. Abdul shadaqati, paling utama sedekah, berbuat baik, menyenangkan hati orang lain. Senyum aja, ya kan? Jangan cemburu. Walaupun banyak masalah di dalam pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, kala kita keluar, tetap kita dalam keadaan apapun keadaannya. Jangan menampakkan kesusahan, kegelisahan dalam kehidupan kita, berbagi, membebani pikiran orang lain. Sebab apa yang kita ceritakan, keluh kesah kita, belum tentu orang senang mendengarnya, belum tentu telenga juga. Benar gak? Jangan suka cerita, tapi boleh cerita kalau kita punya rezeki, kita punya nikmat. Babi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritain dan berbagilah nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara seperti ini. Kecuali kita bisa keluh kesah orang yang tidak percaya. Ada orang tua kita bisa keluh kesah orang tua. Orang tua kita dengerin, tampung, pakai ubahnya tambah banyak, masalah tambah banyak, tambah urusan terpati. Tapi kita susah mulu, bapaknya tambah duit. Atau cerita kepada guru kita jalan solusi yang terbaik dengan nasihat, dengan arahan, dengan zikir dan selawat yang dikasih. Jalan ikhtiar menuju kesulitan yang mereka hadapi, ada jalan keluar. Jangan cerita orang. Amin teman. Takut teman itu senang dan bahagia di dalam kesusahan orang lain. Yang apalagi ngadu Tuhan nama Allah, yang paling enak. Banyak sirmina sholah wa qiraatil Quran. Kalau banyak kesulitan yang kita hadapi, banyakin baca surat, banyakin baca Quran, karena dialah Hayyul Qayyum. Dialah Allah yang mengatur semua urusan makhluknya. Dialah yang memberikan rezeki, yang menghilangkan kesulitan dari hamba-Nya. Alhamdulillah. Kemudian mereka diundang oleh Nabi. Pedagang itu sudah diborong, barang dagangannya memberikan keuntungan yang banyak. Nabi itu beli barang dagangan yang sekiranya dagangan itu nggak laku. Tuh Nabi tuh buah yang udah agak layu-layu, kemudian sayuran yang sedikit layu. Nabi beli barang yang sekiranya kagak laku. Nabi beli. Kalau kita kan beli dagangan yang laku, yang kagak laku, paling beli tapi nawarnya hampir rugi. Kayak burung dara dikepetin itu. Akhirnya pedagang nggak punya untung. Jangankan seri, dia rugi. Jangan beli yang wajar, apalagi kita beli harga yang mahal. Kalau dulu jangan kita tawar, karena pedagang kecil itu mereka dagang bukan untuk menjadi orang kaya, tapi dia dagang untuk menyambung hidup, untung sedikit, yang penting bisa merubah barang dagangannya yang diperdagangkan. Akhirnya Nabi, mereka lihat dalam keadaan gembira, Nabi undang lagi untuk makan ke rumahnya. Lu bayangin aja, gila nggak kira-kira? Akhirnya mereka pulang dalam keadaan gembira, banyak keuntungan yang didagangkan.
kesedihannya menjadi gembira. Akhirnya pulang ke Taif dan mereka menceritakan tentang Nabi besar Muhammad SAW, orang yang bijak, orang yang baik, sebagai suri teladan buat kita. Akhirnya mereka pedagang menceritakan orang-orang Taif, akhirnya orang-orang Taif yang dulu melakukan perbuatan jahat dengan Nabi, mereka berbondong-bondong datang ke kota Mekah. Akhirnya mereka sambil berdagang, sambil ingin bertemu dengan Nabi. Kemudian bertemu dengan Nabi dan mereka menceritakan kejadian yang ditolak. Nabi senyum, Nabi mengatakan, jangan kau teruskan kita, karena itu adalah masalah yang telah terjadi, semuanya itu kehendak Allah Subhanahu. Nabi memaafkan. Nabi, kalau Nabi memaafkan, kemudian Nabi diundang untuk datang ke kota Taif sesudah Lebaran Idul Fitri. Nabi datang dengan sahabat dan disambut oleh orang-orang Taif dan banyak sekali orang yang telah masuk agama Islam. Saking lelahnya, saking capeknya Nabi, sambutan yang begitu banyak orang memeluk ajaran Islam, akhirnya